Baik, kita mulai ya. Putusan nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, identitas lengkap dalam putusan ini. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan negara oleh penyidik sejak tanggal 4 September 2025 dan seterusnya melalui pembantaran beberapa kali sebagaimana tertuang dalam putusan ini. Selanjutnya oleh hakim melakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum atau advokat bernama Dr. Dodi S. Abdul Qadir BSc SE SH MH dan Dr. Ari Yusuf Amir SHMH dan kawan-kawan. Para advokat yang tergabung pada tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim berkedudukan di Jakarta, berkantor Distrik 8 Properti Tower 5 Floor Unit EF SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 5253 Jakarta Selatan 12190 sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus nomor 033/PH 6 SK Romawi 12 2025 tertanggal 12 Desember 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan majelis hakim, tentang penetapan majelis hakim, telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan, telah mendengarkan keterangan saksi para ahli yang diajukan penuntut maupun advokat terdakwa, telah mendengarkan keterangan terdakwa, telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengarkan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dengan nomor register Rek Perka PDS 79/M.1 10 FT.1 11 2025 tertanggal 13 Mei 2026 yang pada pokoknya telah terulang lengkap dalam putusan ini. Telah pula mendengarkan pembelaan atau pledoi dari advokat terdakwa tertanggal 2 Juni 2026 yang diberi judul tafsir sesat yang memenjarakan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut dianggap telah terbacakan. Telah mendengar pula pledoi pribadi terdakwa tertanggal 2 Juni 2026 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas pledoi dari advokat dan terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan replik tertanggal 9 Juni 2026 dan selanjutnya atas replik tersebut oleh advokat dan terdakwa telah pula mengajukan duplik masing-masing tertanggal 23 Juni 2026. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDS 79/M.10/FT.1/11 2025 tanggal 5 Desember 2025 yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dengan uraian sebagai berikut telah tertuang ke dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan perlawanan atau eksepsi dan oleh majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2026 yang amarnya pada pokoknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, dakwaan sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji di persidangan, yaitu nomor 1 saksi Jumeri STP MSI sampai dengan saksi ke 55 saksi Asep Muzakir SPD. Keterangan saksi tersebut telah terlalu lengkap dalam putusan ini dan dianggap terbacakan. Menimbang bahwa di persidangan oleh penuntut umum selain mengajukan saksi juga telah mengajukan ahli sebanyak 7. Ahli Dr. Medi Jati SME sampai dengan ahli Prof. Dr. Suparji Ahmad SHMH. Menimbang bahwa selanjutnya advokat telah pula menghadirkan ahli di persidangan sebanyak 5 yang terdiri dari ahli Prof. Dr. Romli Atma Sasmita SHLM sampai dengan ahli Inas Setiawati Lim. Menimbang bahwa di persidangan oleh terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu 3 orang, saksi Dr. Irwan Sahril, juga saksi Ashadi dan Rangga Husna Prawira
Advokat juga telah menghadirkan saksi dari para guru sebagai berikut 7 orang saksi, yaitu dari saksi Daman Said sampai dengan saksi Deni Adelita Tovani Novitasari. Keterangan para saksi terlengkap dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa di persidangan telah pula dilakukan pemeriksaan secara elektronik terhadap 3 orang saksi yang diajukan oleh tim advokat terdakwa, yang pemberian keterangannya dilakukan dari Singapura sebagai berikut: 1 saksi Scott Beaumont, Caesar Sengupta, William Florence dengan penerjemah tersumpah atas nama Dr. Mariana Molnar Gabor SHMH yang telah diangkat sumpah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 tentang pengangkatan penerjemah tersumpah dan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu di muka persidangan, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut terlengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah pura didengarkan keterangan terdakwa sebagaimana telah terlengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat dan barang bukti, yaitu barang bukti dokumen, barang bukti elektronik, barang bukti ekonomis dan aset terlengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa melalui advokatnya juga menghadirkan pula bukti surat dan bukti elektronik, yaitu dari bukti A1 berupa affidavit sampai dengan bukti R2 berupa kertas kerja impor rakit. Terlengkap terhadap dokumen-dokumen tersebut di dalam putusan ini. Menimbang bahwa seluruh bukti dan surat tersebut yang diajukan oleh advokat terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim bersama-sama dengan alat bukti lainnya dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat bukti, barang bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah terungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut majelis hakim akan melakukan analisis terhadap unsur dakwaan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim sampai pada penilaian atas pokok perkara terlebih dahulu ditegaskan dasar yang dipakai majelis hakim dalam mengadili, yaitu bahwa seorang hakim mengadili dan menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan disertai dengan keyakinan hakim dan bukan berdasarkan dugaan, opini yang berkembang di luar persidangan ataupun keyakinan semata tanpa didukung alat bukti, bahwa perkara akuo diperiksa dengan tujuan acara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP baru. Oleh karena pemeriksaan pokok perkara dimulai setelah undang-undang tersebut berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2006 sebagaimana ditegaskan pula dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026. Menimbang bahwa pasal 235 ayat 1 KUHP baru memperluas jenis alat bukti yang sah dibandingkan dengan hukum acara pidana yang lama yang hanya mengenal 5 jenis alat bukti menjadi 8 jenis alat bukti yang sah, yaitu pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, dan keempat keterangan terdakwa, kelima barang bukti, dan berbeda dengan benda sitaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 123, keenam bukti elektronik yang diatur lebih lanjut dalam pasal 242, ketujuh pengamatan hakim, yaitu hal-hal yang oleh hakim diamati sendiri selama persidangan yang menggantikan istilah petunjuk dalam hukum acara yang lama, dan kedelapan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 huruf A, yaitu suatu ketentuan terbuka yang memberi ruang bagi perkembangan jenis pembuktian di kemudian hari. Menimbang bahwa kendati jenis alat bukti diperluas menjadi 8 sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP baru, tetaplah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang menuntut adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebelum seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, perluasan jenis alat bukti tersebut memperkaya sumber pembuktian namun tidak menggeser kewajiban majelis hakim untuk tetap memperoleh keyakinan yang ditarik dari alat bukti yang sah dan saling bersesuaian.
Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara akuo, majelis hakim telah memperoleh dan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHP baru tersebut, yang meliputi keterangan dari para saksi yang diperiksa di bawah sumpah, baik saksi yang diajukan penuntut umum maupun saksi yang meringankan yang diajukan advokat atau penasihat hukum terdakwa, keterangan para ahli dan kedua belah pihak, surat antara lain laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, peraturan menteri beserta lampirannya, akta-akta notaris serta dokumen-dokumen pengadaan, bukti elektronik berupa percakapan, korespondensi digital yang terungkap di persidangan, pengamatan hakim atas sikap dan keterangan yang berkembang selama persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa seluruh alat bukti tersebut majelis hakim nilai secara saling berkaitan, satu kesatuan untuk memperoleh keyakinan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan atas masing-masing dakwaan yang didakwakan kepada diri terdakwa. Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menempatkan tuduhan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa secara berlapis dengan dakwaan primer mengenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki padanan rumusan pasal 603 KUHP baru. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim sampai pada penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perlu terlebih dahulu diuraikan kerangka teoritis dari ketentuan hukum yang menjadi dasar dakwaan primer. Penjabaran teoritis ini penting karena ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami pembaharuan rumusan dalam pasal 603 KUHP baru, dan perkara ini berada pada masa peralihan dua undang-undang tanpa pemahaman teoritis yang utuh. Penilaian majelis hakim atas terpenuhnya atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan dapat menjadi parsial dan tidak konsisten dengan filosofi pembentukan undang-undang. Menimbang bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara selama seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa pasal 603 KUHP baru sebagaimana padanan ketentuan tersebut merumuskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 4. Menimbang bahwa apabila mencermati secara seksama terdapat dua perbedaan mendasar antara kedua ketentuan tersebut yang tidak boleh diabaikan oleh majelis hakim. Pertama, mengenai unsur akibat, pasal 2 ayat 1 menggunakan frasa yang dapat merugikan, rumusan yang bersifat potensial atau kemungkinan yang dalam doktrin pidana dikenal sebagai delik bahaya, tindak pidana ancaman berbahaya, sedangkan pasal 603 KUHP baru menggunakan frasa yang mengakibatkan kerugian, rumusan yang bersifat aktual atau terwujud yang dikenal dengan delik material. Menimbang bahwa pergeseran rumusan akibat dari dapat merugikan menjadi mengakibatkan kerugian bukanlah pergeseran linguistik semata. Pergeseran ini mencerminkan pergeseran filosofi pembentuk undang-undang dari pemberian payung pidana yang terlalu luas menuju pemidanan yang lebih presisi dan terukur. Hal ini sejalan dengan paradigma KUHP baru yang menempatkan asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas kemanusiaan secara setara dengan asas penegakan hukum. Konsekuensi langsung dari pergeseran ini adalah penuntut umum tidak lagi cukup membuktikan adanya kemungkinan kerugian, melainkan harus membuktikan kerugian aktual yang terwujud secara nyata. Menimbang bahwa dari kedua mengenai ancaman pidana, pasal 2 ayat 1 mengancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 4 tahun dan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 603 baru menurunkan ancaman minimum menjadi 2 tahun dan menghapuskan ancaman pidana seumur hidup. Pergeseran ini menunjukkan pendekatan yang lebih proporsional dalam pemidanaan di mana berat ringannya pidana lebih disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian konkret yang ditimbulkan, bukan dengan kategori abstrak korupsi yang mungkin dirugikan. Menimbang bahwa perkara ini berkaitan dengan perbuatan yang menurut dakwaan penuntut umum terjadi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yaitu sebelum berlakunya KUHP baru yang efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Sedangkan persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilakukan setelah KUHP baru berlaku. Keadaan inilah yang menimbulkan persoalan peralihan hukum pidana yang harus dijawab majelis hakim dengan kerangka yang tepat.
Menimbang bahwa secara prinsipil hukum pidana mengenai asas lex temporis delicti, hukum yang berlaku pada saat perbuatan yang dilakukan, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang pada saat perbuatan dilakukan, bukan hukum saat persidangan. Asas ini mencerminkan asas legalitas atau tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahului, dan asas kepastian hukum yang merupakan pilar-pilar fundamental hukum pidana modern. Menimbang bahwa namun demikian asas lex temporis delicti tidak berlaku mutlak apabila terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, namun sebelum putusan akhir dan perubahan tersebut menguntungkan terdakwa, maka berlaku asas lex meteor, hukum yang lebih ringan atau favorei menguntungkan terdakwa. Asas ini diakui secara tegas dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undang yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Menimbang bahwa dengan pendekatan interaktif ini majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan primer dengan tetap menunjuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dasar dakwaan, namun standar pembuktian akibat dirujuk pada pasal 603 baru yang lebih ketat dan lebih menguntungkan terdakwa. Pendekatan ini bukan saja secara hukum tetapi juga merupakan kewajiban majelis hakim untuk memberikan perlindungan terbaik bagi terdakwa sesuai dengan asas lex meteor. Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 603 KUHP baru tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Secara melawan hukum. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Dapat merugikan atau mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ayat 1 mengenai unsur setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang merupakan unsur pelaku yang menunjuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, unsur ini diartikan sebagai siapa saja menjadi subjek hukum dan memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana, baik orang perorangan maupun badan hukum. Unsur ini bersifat formal yuridis, yaitu cukup dipenuhi dengan adanya seseorang yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan cakap secara hukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini menunjuk pada terdakwa Nadiem Anwar yang berdasarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan adalah orang perorangan, warga negara Indonesia yang lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984, sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum untuk dihadapkan di persidangan dan telah dihadirkan di persidangan serta dibenarkan identitasnya oleh terdakwa sendiri tanpa keberatan. Dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi. A2 mengenai unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa unsur secara melawan hukum merupakan elemen krusial yang menentukan sifat tercela suatu perbuatan dalam doktrin pidana. Sifat melawan hukum dapat dipahami dalam dua arti yang berbeda. Pertama, sifat melawan hukum formil, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam suatu peraturan perundangan, dan kedua, sifat melawan hukum material, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil keadilan, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat walaupun tidak melanggar ketentuan tertulis. Menimbang bahwa dalam sejarah hukum tindak pidana korupsi Indonesia, doktrin sifat melawan hukum material pernah dianut secara luas berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU Romawi 4 2006 tanggal 25 Juli 2006 telah membatalkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakui sifat melawan hukum material dengan dalil bahwa pengakuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak putusan tersebut, sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dipahami secara formil, yaitu perbuatan harus secara nyata melanggar ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berkaitan dengan pemaknaan melawan hukum secara formil tersebut, majelis hakim memandang perlu menegaskan perbedaan karakter yuridis antara konstruksi pasal 2 ayat 1 dengan konstruksi pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena perbedaan ini yang menjadi kunci untuk menempatkan suatu perbuatan pada kualifikasi yang paling tepat, bahwa pasal 2 ayat 1 menggunakan rumusan secara melawan hukum yang bersifat umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan pasal 3 menggunakan rumusan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang bersifat khusus dan hanya dapat dilakukan oleh orang atau memiliki kewenangan karena jabatannya. Sehingga kedua pasal tersebut menempatkan karakteristik pelaku dan perbuatan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa perbedaan tersebut berpijak pula pada doktrin otonomi hukum pidana material, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki kemandirian untuk memberikan pengertian tersendiri yang dapat berbeda dengan cabang hukum lain. Namun sepanjang hukum
pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang berlaku pada cabang hukum yang bersangkutan, bahwa dalam konteks pasal 3 pengertian menyalahgunakan kewenangan diserap dari hukum administrasi negara yang mengenai 3 wujud menyalahgunakan kewenangan, yaitu menyimpangkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, dan menyalahgunakan prosedur. Sedangkan dalam pasal 2 berdiri pada konsep melawan hukum yang lebih umum dalam hukum pidana. Menimbang bahwa dari perbedaan tersebut, majelis hakim berpegang pada doktrin pemilihan kualifikasi yang lebih tepat, yaitu ajaran yang menuntut hakim untuk menempatkan suatu perbuatan pada pasal yang paling mencerminkan karakter perbuatan yang sesungguhnya dan tidak memaksakan suatu perbuatan ke dalam pasal yang tidak sesuai dengan ciri hakikatnya. Bahwa dengan demikian dalam pasal suatu perbuatan dilakukan oleh pemegang jabatan publik dengan memanfaatkan kewenangan jabatannya, perbuatan tersebut secara lebih tepat dinilai dalam konstruksi penyalahgunaan kewenangan menurut pasal 3 dan bukan dalam konstruksi melawan hukum yang umum menurut pasal 2 ayat 1. Kerangka inilah yang majelis hakim pergunakan secara konsisten dalam menilai perbuatan terdakwa dalam perkara quo sebagaimana akan diuraikan dalam penerapan unsur-unsur berikutnya. Menimbang bahwa dengan kerangka teoritis tersebut, majelis hakim selanjutnya menerapkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menilai apakah seluruh unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 603 KUHP baru telah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Menimbang bahwa untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur secara melawan hukum, majelis hakim menunjuk pada doktrin sifat melawan hukum formil sesuai putusan MK nomor 003/PU Romawi 4 2006. Dalam perkara ini tentu mendalilkan bahwa terdakwa telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundangan dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, antara lain peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan ketentuan teknis lainnya. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, antara lain melalui keterangan saksi internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saksi Jumeri, Hamid Muhammad, Sutanto, Hamim, Popi Dewi, Purwadi Sutanto, Hasbi Gotot Suharwoto, dan lain-lainnya, serta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa, yaitu Setia Budi Arijanta dan ahli hukum administrasi negara DR Ahmad Redi, telah cukup terbukti bahwa proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan peralatan teknologi dan komunikasi dalam rangka digitalisasi pendidikan menyimpang dari prosedur normatif yang berlaku, antara lain memberikan peran yang melampaui kewenangan kepada staf khusus menteri dan konsultan eksternal di luar kementerian. Namun demikian, majelis hakim perlu menilai secara cermat apakah penyimpangan tersebut tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang umum menurut pasal 603 KUHP yang baru sebagaimana pedanaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau kalau lebih tepat sebagaimana penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang jabatan menurut pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana akan di majelis hakim pertimbangkan berikut ini. Menimbang bahwa terhadap penyimpangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lakukan bukan dalam kapasitas sebagai orang perseorangan biasa yang melakukan perbuatan melawan hukum secara mandiri di luar jabatan, melainkan justru dilakukan dengan dan melalui kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya selaku menteri, yaitu pemegang kewenangan kebijakan tertinggi di kementerian. Bahwa seluruh penyimpangan yang terungkap mulai dari pemberian peran melalui kewenangan para staf khusus dan konsultan internal, pengarahan kebijakan sampai dengan puncak spesifikasi melalui peraturan menteri, seluruhnya bersumber pada penggunaan kewenangan jabatan dan bukan pada perbuatan di luar jabatan. Menimbang bahwa berdasarkan doktrin pemilihan kualifikasi yang paling tepat dan doktrin otonomi hukum pidana materi sebagaimana telah majelis hukum uraikan, suatu perbuatan yang diperlakunya memiliki kewenangan jabatan dan perbuatan itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan tersebut secara lebih tepat dikualifikasikan dalam konstruksi penyalahgunaan kewenangan menurut pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kewenangan, dan bukan dalam konstruksi perbuatan melawan hukum yang umum menurut pasal 603 KUHP baru sebagai padanan pasal 2 ayat 1, bahwa oleh karena karakter perbuatan terdakwa sebagai pemegang jabatan justru merupakan inti dari konstruksi pasal 3, maka secara menghukum dalam pengertian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 603 tidak tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa selain itu, bahwa penelaran legal reasoning yang dipergunakan bahwa pada keempat perkara termasuk dalam perkara quo tidak terpenuhi dakwaan primer terletak pada unsur secara melawan hukum, oleh karena perbuatan para terdakwa baik selaku pejabat pelaksana, direktur sekaligus kuasa pengguna anggaran maupun pada diri terdakwa yang berkedudukan sebagai menteri, yaitu pemegang kewenangan kebijakan tertinggi kementerian, sehingga semakin menegaskan bahwa kualifikasi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam penyalahgunaan kewenangan menurut pasal 3 yaitu sesuai dengan karakter perbuatan masing-masing terdakwa tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara melawan hukum patut nyatakan tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dalam pasal 603 KUHP baru sebagai padanan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti secara melawan hukum dan meyakinkan, dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primer tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim menyatakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 603 KUHP baru tidak terbukti, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan superior, yaitu pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dengan berlakunya KUHP baru memiliki padanan rumusan pasal 604 KUHP baru. Menimbang bahwa pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa pasal 604 KUHP baru sebagai padanan ketentuan tersebut merumuskan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Menimbang bahwa sebagaimana telah majelis hakim uraikan dalam pertimbangan pasal 2 sebelumnya, peralihan dalam rumusan dapat merugikan menjadi mengakibatkan kerugian dalam KUHP baru menunjukkan pergeseran filosofi pembentuk undang-undang menuju pemidanan yang lebih presisi berdasarkan asas lex meteor, hukum yang lebih ringan atau favori menguntungkan terdakwa diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Standar pembuktian pasal 604 baru yang menuntut kerugian aktual menjadi rujukan utama sambil tetap berpegang pada pasal 3 tindak pidana korupsi sebagai dasar dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pasal 3 tersebut junto pasal 604 KUHP tersebut unsur-unsurnya harus dibuktikan secara kumulatif adalah 1. Setiap orang. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 4. Yang dapat merugikan atau mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Ayat 1 mengenai unsur setiap orang terhadap unsur ini adalah sama dengan pasal 2 sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi. Ayat 2 mengenai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subjektif yang bersifat sentral pada pasal 3 frasa dengan tujuan mengarahkan perhatian pada niat batin pelaku yang pada saat melakukan perbuatan. Dalam doktrin pidana, niat batin tercela ini dibedakan dengan perbuatan lahir. Dalam pasal 3, niat batin yang dipersyaratkan adalah niat untuk menguntungkan baik diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1144 Kapitsus 2006 yang telah dirujuk di atas secara tegas menempatkan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan cukup dibuktikan dengan adanya tujuan tersebut tanpa mensyaratkan tujuan itu benar-benar terwujud. Dengan kata lain, pasal 3 dapat dipenuhi walaupun keuntungan yang dituju ternyata gagal didapatkan oleh pihak yang menjadi sasaran. Yang penting adalah pelaku pada saat melakukan perbuatan mempunyai niat menguntungkan pihak tertentu. Menimbang bahwa konsekuensi yuridis dari karakter unsur dengan tujuan yang demikian adalah bahwa pembuktiannya berbeda secara mendasar dengan pembuktian unsur memperkaya. Pasal 2, pembuktian memperkaya menuntut bukti konkret tentang aliran kekayaan yang nyata kepada pihak tertentu. Pembuktian tujuan menguntungkan menuntut bukti tentang niat batin pelaku yang dapat disimpulkan dari pola perbuatan, rangkaian keputusan hubungan pelaku dengan pihak yang menjadi sasaran tujuan, dan keadaan-keadaan objektif yang melingkupi perbuatan. Tujuan menguntungkan tersebut tidak gugur oleh penyangkalan pihak yang menjadi sasaran tujuan, karena yang diukur adalah niat pelaku bukan persepsi penerima manfaat. Menimbang bahwa subjek penerima keuntungan dalam pasal 3 dirumuskan dengan 3 kemungkinan secara alternatif, diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Penuntut umum cukup membuktikan salah satu dari ketiga kemungkinan tersebut, tidak harus membuktikan ketiganya. Yang dimaksud dengan diri sendiri adalah pelaku sendiri, orang lain adalah pihak ketiga yang dapat diidentifikasi, sedangkan suatu koperasi mencakup badan hukum atau bentuk usaha lain, baik domestik maupun asing.
Menimbang bahwa untuk menilai unsur ini, majelis hakim mengidentifikasi pertama, siapa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan. Kedua, apakah tujuan tersebut ada dan dapat dibuktikan dari pola perbuatan terdakwa. Dan ketiga, apakah tujuan tersebut berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian alat bukti yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan dalam perkara ini adalah korporasi Google, termasuk Google Asia Pasifik dan Google Internasional selaku korporasi global pemilik produk Chrome OS, Google Cloud dan Chrome Device Management yang menjadi objek dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Menimbang bahwa tujuan menguntungkan Google sebagai korporasi tersebut terbit dari rangkaian pertemuan strategi antara terdakwa selaku menteri dengan jajaran eksekutif Google sejak awal masa jabatan. Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri persidangan pada bulan Februari 2020, terdakwa melakukan pertemuan dengan saudara Scott Beaumont, saat itu Presiden Google Asia Pasifik, yang membahas program Google Bangkit dan Google for Education dan contoh implementasi Chromebook di negara-negara lainnya. Tidak lama kemudian pada bulan April 2020 terdakwa melakukan pertemuan dengan saudara Caesar Sengupta dari Google melalui rapat daring yang juga membahas Chromebook. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa saudara Caesar Sengupta adalah salah satu petinggi Google yang dulunya bertugas memasarkan Chromebook di Asia Pasifik termasuk di Indonesia, dan pada tahun 2021 saudara Caesar Sengupta menjabat sebagai komisaris PT Gojek Tokopedia. Rangkaian pertemuan dengan eksekutif Google tersebut menunjukkan adanya hubungan strategis yang substansial antara terdakwa selaku menteri dengan korporasi Google yang melampaui pertemuan biasa antara pejabat publik dengan perusahaan teknologi. Menimbang bahwa tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut juga terbukti dari perwujudan nyata berupa rangkaian investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang sangat substansial dalam periode jabatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi RA Kusumahadiani selaku Direktur Legal dan Corporate Sekretaris Perusahaan di PT Goto Tbk. Total investasi Google ke PT Akap selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Menimbang bahwa dari total investasi tersebut sebagian besar terjadi dalam periode terdakwa menjabat sebagai menteri, yaitu setelah 23 Oktober 2019 dengan rincian pada bulan Maret 2020, bulan Mei 2021 dan pada tanggal 22 September 2021 dan pada tanggal 5 Oktober 2021. Korelasi antara waktu investasi Google tersebut dengan periode jabatan terdakwa dan dengan rangkaian kebijakan pengadaan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap kebetulan. Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan bahwa investasi Google tersebut adalah transaksi privat antara Google dengan PT Goto yang tidak terkait dengan kebijakan publik terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak meyakinkan. Pertimbangan adalah pertama, terdakwa pada saat itu masih merupakan pemegang saham PT Goto 1,37% pra IPO pada Desember 2021 turun menjadi 0,47% pada September 2025 sebagaimana keterangan saksi RA Kusumahadiani. Kedua, kebijakan digitalisasi pendidikan dengan pengadaan Chromebook secara objektif menguntungkan Google sebagai pemilik Chrome OS. Dan ketiga, korelasi temporal antara investasi Google dan tahap-tahap kebijakan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang sistematis. Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan yang merujuk pada keterangan saksi Adecas, saksi yang meringankan Scott Beaumont, William Florence, dan Caesar Sengupta selaku mantan eksekutif Google yang menyangkal adanya hubungan personal khusus dengan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut tidak menggugurkan unsur tujuan menguntungkan dalam pasal 3 hal ini karena unsur tujuan menguntungkan dalam 3 diukur dari niat batin terdakwa selaku pelaku, bukan dari pengakuan dan penyangkalan pihak menjadi sasaran tujuan. Bahkan apabila para eksekutif Google menyangkal mengetahui atau menerima manfaat khusus, hal ini tidak menggugurkan adanya tujuan terdakwa untuk menguntungkan korporasi yang mereka wakili. Tujuan menguntungkan adalah sumber subjektif yang terletak pada diri pelaku, bukan pada diri penerima manfaat. Menimbang bahwa pertanggungjawaban terdakwa atas tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut secara doktrinal melekat pada karakter unsur dengan tujuan sebagai dolus directus berupa maksud yang mengandung 2 komponen kumulatif, yaitu pengetahuan dan kehendak. Doktrin hukum pidana sebagaimana dikembangkan oleh Lamintang yang mengutip
Pompe dan Mulder dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dan dikukuhkan oleh Mulyatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana serta Sudarto dalam Hukum Pidana menempatkan maksud sebagai bentuk kesengajaan tertinggi yang menuntut pembuktian intensi pelaku terarah pada akibat yang dikehendaki. Pengetahuan terdakwa pada bahwa Chrome OS dan Chrome Education Upgrade adalah produk yang dimiliki dan dilisensikan tunggal oleh Google LLC tidak dapat dibantah mengingat latar belakang terdakwa selaku pemegang saham pendiri PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sejak tahun 2015 menjalin kerjasama bisnis dengan Google. Kehendak terdakwa untuk menguntungkan korporasi Google tersebut terwujud melalui rangkaian perbuatan jabatan, diantaranya melalui penandatanganan 2 peraturan perundangan yang mengunci spesifikasi penggunaan pada produk Google selama 2 tahun anggaran berturut-turut yang akan majelis hakim secara rinci pertimbangkan terhadap unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi dalam surat dakwaan subsidiar telah terpenuhi. Korporasi yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan adalah Google dan tujuan tersebut bukan saja terbukti dari pola perbuatan terdakwa juga telah terwujud dalam bentuk rangkaian investasi Google yang sangat substansial ke ekonomis usaha yang terdakwa miliki sahamnya. Menimbang bahwa terhadap dalil menyatakan investasi Google pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki kausalitas dengan kebijakan terdakwa karena investasi Maret 2020 bertujuan mencegah dilusi dan investasi 2021 dilakukan melalui share swap menjelang penawaran umum perdana yang melibatkan lebih dari 50 investor. Majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan bisnis investor tidak menghapus korelasi temporal yang sistematis antara tahap-tahap kebijakan terdakwa dengan masuknya investasi sebagaimana terlihat dari rangkaian penerbitan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 pada Februari 2021 yang disusul investasi pada Agustus dan Oktober 2021 bahwa sebagaimana telah majelis hakim tegaskan unsur tujuan menguntungkan dalam pasal 3 diukur dari niat batin terdakwa selaku pelaku dan bukan dari motif penyangkalan pihak yang menjadi sasaran tujuan, sehingga keterangan saksi Scott Bowman, saksi Sersa Singapto yang menyangkal adanya kesepakatan tidak menggugurkan unsur tersebut. Menimbang bahwa terhadap dalil pribadi terdakwa yang menyatakan Google tidak terlibat dalam pengadaan tidak menjual laptop yang memperoleh keuntungan adalah vendor dan bukan Google, majelis hakim berpendapat bahwa pasal 3 menyasar tujuan menguntungkan dan Google diuntungkan melalui penguasaan ekosistem pendidikan nasional serta rangkaian investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan bukan semata-mata melalui penjualan perangkat, bahwa keuntungan yang turut diperoleh vendor tidak meniadakan keuntungan korporasi Google dan tidak didakwakannya pihak Google tidak menggugurkan tujuan terdakwa oleh karena tujuan menguntungkan diukur dari niat batin terdakwa selaku pelaku. Menimbang bahwa dengan demikian terhadap dalil advokat penasihat hukum terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan. Baik, saya lanjutkan. AD3 mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menimbang bahwa unsur ini merupakan jantung dari pasal 3 yang harus dianalisis secara cermat. Majelis hakim akan menguraikannya dalam 4 aspek. Pertama, kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki terdakwa karena jabatan menteri. Kedua, bagaimana terdakwa menyalahgunakan ketiga aspek tersebut. Ketiga, bagaimana penyalahgunaan tersebut diarahkan untuk menguntungkan Google. Dan keempat, bagaimana pula penyalahgunaan ini dapat ditelusuri dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebagai Menteri, terdakwa memperoleh kewenangan secara atribusi, yakni pemberian kewenangan asli dari peraturan perundang-undangan yang sangat luas dan strategis, antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melalui peraturan menteri, keputusan menteri, maupun bentuk regulasi lainnya.
Terdakwa juga memiliki kewenangan struktural atas ribuan pejabat eselon dan ratusan ribu pegawai di lingkungan kementerian, serta kewenangan anggaran yang mencakup dana alokasi khusus fisik dan non-fisik untuk bidang pendidikan di seluruh Indonesia. Menimbang bahwa selain kewenangan atribusi, terdakwa selaku menteri juga memiliki kesempatan dan sarana yang sangat luas yang melekat pada jabatannya, antara lain akses langsung kepada presiden, hubungan dengan menteri-menteri lain, akses kepada pemangku kepentingan strategis baik di dalam maupun di luar negeri, kapasitas mengangkat dan memberhentikan staf khusus menteri serta staf ahli menteri, dan kapasitas membentuk tim-tim teknis yang akan menyusun kajian-kajian pendukung kebijakan. Menimbang bahwa majelis hakim akan menguraikan bagaimana terdakwa menyalahgunakan ketiga aspek tersebut. Aspek pertama, penyalahgunaan kewenangan melalui penempatan staf khusus menteri yang melampaui kewenangannya secara formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, junto peraturan-peraturan terkait, staf khusus menteri secara normatif hanya berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri dalam bidang tertentu, tidak memiliki kewenangan operasional atas jajaran eselon 1 dan eselon 2, dan tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan atau memutuskan kebijakan. Menimbang bahwa namun demikian, dari rangkaian keterangan saksi-saksi internal kementerian telah cukup terbukti bahwa terdakwa menempatkan saudari Yuristan selaku staf khusus menteri bidang pemerintahan dan saksi Fiona Handayani selaku staf khusus menteri bidang isu strategis dalam posisi yang jauh melampaui kewenangan normatifnya. Saksi Jumeri selaku mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menerangkan bahwa Yuristan sering memimpin rapat via Zoom terkait kebijakan menteri, bahwa proses penganggaran dan kebijakan pengadaan lebih dipercayakan kepada staf khusus menteri daripada kepada dirjen, dan bahwa Yuristan dengan dekat dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, dan apa yang dikatakan Yuristan adalah merupakan perkataan terdakwa. Menimbang bahwa saksi Sutanto selaku mantan direktur sekolah menengah pertama menerangkan adanya pola yang sama, bahwa kewenangan substansial dalam perumusan kebijakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi berada pada staf khusus menteri dan tim teknologi yang dibawa oleh saksi atau terpidana Ibrahim Arif, saksi Kamim, saksi Popi Dewi, saksi Purwadi Sutanto, dan saksi-saksi internal kementerian lainnya yang memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dengan dominasi staf khusus menteri dalam proses pengambilan keputusan. Menimbang bahwa penempatan staf khusus menteri dalam posisi yang melampaui kewenangan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum terdakwa dilantik sebagai menteri. Terdakwa sendiri di persidangan mengakui bahwa grup WhatsApp Mas Menteri Tim yang dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2019 sebelum dilantik menjadi menteri pada tanggal 23 Oktober 2019 sudah berisi orang-orang yang akan ditempatkan dalam jajaran staf khusus menteri, termasuk saudara Yuristan dan saksi Fiona Handayani. Demikian pula saksi Jumeri menerangkan bahwa grup WhatsApp tim Paud Dasmen telah membahas program digitalisasi pendidikan sebelum saksi resmi dilantik sebagai dirjen, yang menunjukkan adanya perencanaan kebijakan di luar struktur formal kementerian. Menimbang bahwa aspek kedua, penyalahgunaan sarana melalui penempatan konsultan eksternal di luar struktur kementerian dalam tim teknis pengadaan
yakni saksi Ibrahim Arif yang merupakan konsultan teknologi informasi dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, ditempatkan terdakwa sebagai pemimpin tim Wartek, tim teknologi Wartek atau warung teknologi yang berada di bawah Pusat Data dan Informasi Kementerian. Saudara Ibrahim Arif tidak memiliki status sebagai aparatur sipil negara, namun diberikan peran sangat substansial dalam perumusan kajian teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Menimbang bahwa ahli pengadaan barang dan jasa Setia Budi Arianta dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah memberikan keterangan yang sangat relevan bahwa berdasarkan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, konsultan dari luar kementerian tidak boleh turut serta merujuk atau menunjuk merek dalam menentukan spesifikasi teknis dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal dari rangkaian fakta yang terungkap, saksi atau terpidana Ibrahim Arif secara aktif memberikan masukan-masukan teknis yang mengarahkan pengadaan kepada sistem operasi Chrome OS sebagai pilihan utama. Penempatan konsultan eksternal dalam posisi yang demikian merupakan penyalahgunaan sarana yang ada pada terdakwa selaku menteri. Menimbang bahwa aspek ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan peraturan menteri yang mengarahkan pengadaan ke produk Google. Pada awal tahun 2020, terdakwa menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang petunjuk operasional dak fisik bidang pendidikan yang menjadi pedoman pengadaan tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, terdakwa menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2021 yang lampirannya menetapkan spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mengacu kepada sistem operasi Chrome OS yang merupakan produk Google. Menimbang bahwa penetapan spesifikasi teknis Chrome OS dalam lampiran peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021 tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang independen dan berimbang. Dari keterangan saksi Sutanto telah diketahui bahwa pada rapat 8 Desember 2020 yang membahas rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis dak fisik tahun 2021, perwakilan dari Biro Hukum Saudara Ari telah memberikan saran agar dalam ketentuan spesifikasi teknis tidak menetapkan pada sistem operasi tertentu, melainkan menetapkan spesifikasi teknis sistem operasional yang setara atau minimal. Saran ini disetujui oleh saksi Sutanto dan disampaikan ke saksi Jumeri selaku Dirjen melalui nota dinas nomor 13409 C1 BB 2020 tanggal 10 Desember 2020. Namun saran ini diabaikan dan lampiran Permendikbud tahun 2021 tetap mengarahkan ke Chrome OS. Menimbang bahwa pola penguncian spesifikasi pada Chrome OS tersebut tidak berhenti pada tahun anggaran 2021. Hampir 1 tahun setelah penandatanganan Permendikbud nomor 5 tahun 2021, terdakwa kembali menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 3 tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2022 yang lampirannya memuat spesifikasi yang identik kata demi kata dengan lampiran 10 Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Pengulangan substansi yang demikian dalam 2 peraturan perundang-undangan yang ditandatangani pejabat yang sama selama 2 tahun anggaran berturut-turut secara doktrinal yuridis menutup kemungkinan dalih kekilafan administrasi atau kelalaian dalam membaca dokumen. Menimbang bahwa kedua lampiran Romawi 10 tersebut memuat klausul yang mengunci pengadaan pada produk vendor tertentu dengan rumusan yang sangat eksplisit
pada tabel spesifikasi peralatan TIK dalam lampiran Romawi 10 kedua Permendikbud baris pertama spesifikasi minimal laptop mencantumkan 2 klausul yang menjadi pintu masuk penguncian, yaitu operating system Chrome OS dan device management ready to activate Chrome Education upgrade, atau dalam kurung harus diaktifasi setelah penyedia ditetapkan sebagai pemenang. Klausul pertama mengunci sistem operasi pada Chrome OS yang dimiliki dan dilisensikan tunggal oleh Google LLC. Sedangkan klausul kedua memerintahkan penyedia barang jasa untuk mengaktifkan Chrome Education Upgrade yang merupakan produk berbayar dari Google. Kombinasi kedua klausul tersebut menciptakan penguncian ganda, penguncian sistem operasi dan penguncian lisensi berbayar yang secara hukum administratif mengikat seluruh pemerintah daerah pelaksana dak fisik bidang pendidikan. Menimbang bahwa penguncian pada produk Google dalam lampiran Romawi 10 kedua Permendikbud tersebut tidak hanya terbatas pada klausul spesifikasi teknis dalam tabel pengadaan, melainkan juga ditegaskan dalam bagian persyaratan umur lampiran 10 Permendikbud 5 tahun 2021 yang merumuskan tata cara mendapatkan akun aktivasi Chrome Device Management dapat dilihat pada http://pusdatin.kemendikbud.go.id dan http Kemdikbud.go.id. Klausul ini bukan sekedar penetapan spesifikasi minimum, melainkan instruksi operasional aktif kepada pemerintah daerah pelaksana dak fisik untuk mengaktifkan layanan Chrome Device Management yang merupakan produk berbayar dari Google melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penempatan instruksi aktivasi layanan korporasi asing pada website resmi kementerian yang dimuat dalam lampiran peraturan menteri yang ditandatangani terdakwa sendiri secara doktrinal yuridis memperkuat bukti bahwa penguncian pada produk Google tersebut adalah kebijakan yang terstruktur secara institusional, bukan akibat pilihan teknis yang netral. Menimbang bahwa pertanggungjawaban terdakwa selaku penandatangan kedua Permendikbud tersebut secara doktrinal melekat pada sikap batin atau mens rea yang dipersyaratkan dalam unsur penyalahgunaan kewenangan, doktrin hukum pidana sebagaimana dikembangkan oleh PAF Lamintang yang mengutip dari Pompe dan G.M. Mulder dan dikukuhkan oleh Mulyatno serta Surdato, mengenal mens rea dalam bentuk objek atau kesengajaan yang mengandung 2 komponen kumulatif, yaitu pengetahuan dan kehendak. Untuk pejabat publik yang menandatangani peraturan perundang-undangan, Ruslan Saleh menambahkan bahwa standar pembuktian mens rea menjadi lebih ketat karena pejabat publik memiliki kewajiban kehati-hatian yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan jabatan, mengingat keputusan tersebut tidak hanya menyangkut diri pelaku tetapi mengikat banyak pihak dan menggunakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.